Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Kilau lampu kristal raksasa di lobi utama Hotel Mahameru membiaskan ribuan cahaya ke segala penjuru, menari di atas gaun-gaun sutra para wanita dan jas mahal para pria. Aroma parfum mewah berbaur dengan wangi bunga lili segar yang dirangkai megah di setiap sudut ruangan. Malam itu adalah perayaan ulang tahun ke-25 PT Cipta Gemilang, sebuah perhelatan akbar yang dihadiri oleh seluruh jajaran penting perusahaan dan mitra bisnisnya. Di tengah kerumunan yang saling melempar senyum penuh basa-basi itu, ada satu pasangan yang menjadi pusat gravitasi, sebuah magnet yang menarik tatapan kagum dan iri, Baskara Wijoyo dan Anindita Larasati. Baskara, dengan setelan Armani berwarna biru gelap yang membalut tubuhnya yang tegap, tampak seperti dewa Yunani yang turun ke bumi. Rahangnya yang kokoh, senyumnya yang mampu meluluhkan baja, dan tatapan matanya yang tajam memancarkan aura ambisi yang tak terbatas. Ia adalah bintang malam itu, sang manajer proyek yang baru saja berhasil mengamankan tender pembangunan resor mewah di Bali, sebuah proyek triliunan rupiah yang melambungkan namanya ke jajaran elit perusahaan. Di sisinya, Anindita adalah pelengkap yang sempurna. Gaun berwarna sampanye yang ia kenakan memeluk lekuk tubuhnya dengan anggun, rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian sederhana namun memukau. Senyumnya lembut, tatapannya penuh puja pada sang suami. Tangannya tak pernah lepas dari lengan kokoh Baskara. Bagi semua orang, mereka adalah definisi dari kesuksesan. Pernikahan 7 tahun yang tampak tanpa celah. Sebuah dongeng modern. Lihatlah mereka, bisik seorang wanita kepada temannya. Baskara begitu beruntung memiliki Anindita. Selalu mendukung, selalu tahu cara menempatkan diri. Istri idaman. Baskara mendengar bisikan itu dan senyumnya semakin lebar. Ia merangkul pinggang Anindita lebih erat, seolah memamerkan piala terindahnya kepada dunia. Kau dengar itu, sayang? Kau adalah pesona keberuntunganku, bisiknya di telinga Anindita. Suaranya terdengar tulus di tengah kebisingan pesta. Anindita hanya tersenyum. Senyum yang sama yang selalu ia pasang. Senyum yang telah ia latih hingga sempurna di depan cermin. Senyum yang menyembunyikan segala sesuatu yang bergejolak di baliknya. 7 tahun yang lalu, di bawah pohon rindang di taman universitas, Baskara yang sama telah menggenggam tangannya dengan janji yang membara. Saat itu, Baskara adalah ketua senat mahasiswa yang populer, seorang orator ulung dengan mimpi setinggi langit. Sementara Anindita adalah seorang kutu buku yang brilian, mahasiswi terbaik di Fakultas Ekonomi yang lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan daripada di keramaian. Namun, api ambisi di mata Baskara telah menyihirnya. Aku akan membangun sebuah istana untukmu, Dita, kata Baskara kala itu. Matanya menatap lurus ke dalam mata Anindita. Sebuah kehidupan yang tidak akan pernah membuatmu kekurangan apapun. Aku janji. Anindita, yang hatinya tersentuh oleh kesungguhan itu, menjawab dengan lembut. Dan aku akan menjadi fondasi yang memastikan istana itu tidak akan pernah runtuh, Mas. Janji itu ditepati. Setidaknya, bagian janji Baskara. Mereka tinggal di sebuah rumah megah di kawasan elit, dengan kolam renang pribadi dan taman yang terawat indah. Sebuah sedan Eropa terbaru selalu terparkir di garasi. Liburan ke Swiss dan Jepang menjadi agenda tahunan. Baskara telah membangun istana itu, bata demi bata, dengan kerja keras dan ambisinya. Dan Anindita, ia pun menepati janjinya. Ia menjadi fondasi yang tak terlihat. Ia mengatur rumah tangga dengan sempurna, memastikan kemeja Baskara selalu licin tersetrika, makan malamnya selalu hangat tersaji, dan penampilannya selalu siap mendampingi sang suami di acara manapun. Ia adalah bayangan Baskara yang paling setia. Namun, ada sebuah dunia lain yang Anindita miliki. Sebuah ruang rahasia yang bahkan tidak pernah dimasuki oleh Baskara. Di lantai 2 rumah megah mereka, ada sebuah ruang kerja pribadi.
Ruangan itu berbeda dari bagian rumah lainnya yang penuh dengan perabotan pameran. Di sana, hanya ada sebuah meja kayu solid yang besar, sebuah kursi ergonomis, dan 3 monitor layar lebar yang menampilkan deretan angka, grafik saham yang bergerak naik turun, dan berita-berita ekonomi dari seluruh dunia. Disinilah Anindita bukan lagi sekadar Nyonya Baskara Wijoyo. Di sini, ia adalah Anindita Larasati, seorang investor ulung yang mengelola portofolio warisan almarhum ayahnya, seorang konglomerat yang namanya pernah mengguncang dunia bisnis di masanya. Baskara tahu istrinya sesekali bermain saham. Ia menganggapnya sebagai hobi, sebuah kegiatan untuk mengisi waktu kosong seorang istri kaya yang tidak punya pekerjaan. "Bagaimana butik online MU hari ini, sayang?" tanyanya kadang-kadang dengan nada meremehkan, saat melihat Anindita serius di depan laptopnya. Ia tidak pernah tahu bahwa butik online yang ia ejek itu adalah sebuah mesin uang raksasa. Ia tidak pernah tahu bahwa keuntungan satu hari dari transaksi yang dilakukan Anindita bisa membeli 3 mobil Eropa yang ia banggakan. Dan yang terpenting, ia tidak pernah tahu bahwa dana segar yang menyelamatkan PT Cipta Gemilang dari ambang kebangkrutan 3 tahun lalu, yang memungkinkan perusahaan itu bangkit dan memberinya kesempatan untuk bersinar, berasal dari suntikan dana seorang investor anonim. Investor itu adalah istrinya sendiri. Anindita membiarkan suaminya hidup dalam ketidaktahuan itu. Ia melakukannya bukan karena niat buruk, melainkan karena cinta. Ia ingin Baskara merasa bahwa semua kemewahan yang mereka miliki adalah murni hasil jerih payahnya. Ia ingin ego suaminya tetap utuh, agar pria yang ia cintai itu bisa berdiri tegak dengan kepala terangkat. Ia rela menjadi fondasi yang terinjak, yang tak terlihat, selama istana mereka tetap berdiri kokoh. Malam itu, saat pesta berakhir dan mereka kembali ke rumah megah mereka, Baskara langsung merebahkan diri di tempat tidur, terlalu lelah dan terlalu mabuk oleh pujian. Anindita, setelah membersihkan riasannya, berjalan menuju ruang kerjanya. Ia menyalakan monitornya. Sebuah email masuk dari penasihat keuangannya di Swiss, memberikan laporan triwulanan. Angka-angka profit yang tertera di sana bisa membangun 10 istana lagi. Anindita menatap deretan angka itu dengan hampa. Surga yang mereka tinggali terasa seperti sebuah sangkar emas yang indah namun dingin. Ia menatap pantulan dirinya di layar monitor yang gelap. Seorang wanita yang memiliki segalanya, namun hatinya merasakan kekosongan yang begitu besar. Di suatu tempat di dalam istana yang ia bantu bangun, sebuah retakan kecil mulai muncul, tak terlihat oleh mata telanjang, namun ia bisa merasakannya menjalari fondasi hatinya. Retakan itu, yang awalnya hanya sehalus helai rambut, mulai melebar dengan kecepatan yang mengerikan. Kemenangan proyek Resor Bali seolah menjadi titik balik yang mengubah Baskara. Pria yang dulu hangat dan penuh puja itu perlahan menguap, digantikan oleh sosok asing yang angkuh dan dingin. Pujian yang dulu mengalir deras dari bibirnya kini mengering, berganti menjadi duri-duri kritik tajam yang menusuk relung hati Anindita. Suatu sore, Anindita menyambut Baskara pulang dengan mengenakan gaun biru laut yang dulu menjadi favorit suaminya. Ia ingat Baskara pernah berkata bahwa warna gaun itu mengingatkannya pada mata Anindita. Namun, reaksi yang ia dapatkan hari itu adalah tatapan menilai dari atas ke bawah, diikuti oleh sebuah helaan napas berat. "Gaun itu sepertinya sudah agak ketinggalan zaman, ya?" ujar Baskara sambil melonggarkan dasinya. "Sayang, kamu harus lebih sering perhatikan tren. Lingkunganku sekarang berbeda. Penampilan itu nomor 1. Anindita hanya bisa tersenyum kaku, merasakan kehangatan di pipinya memudar menjadi dingin. Gaun yang sama, pria yang sama, namun makna yang sama sekali berbeda. Kritik itu tidak berhenti di sana. Mereka merembet ke segala aspek kehidupan Anindita. Saat makan malam, Anindita mencoba berbagi cerita tentang sebuah novel sejarah yang baru selesai ia baca. Belum selesai ia bercerita, Baskara memotong dengan tidak sabar. "Dita, bisakah kita bicara tentang sesuatu yang lebih berbobot? Sesuatu yang relevan? Tren pasar properti, misalnya. Atau fluktuasi dolar. Itu topik-topik yang dibicarakan oleh teman-temanku." Sebuah ironi yang menyakitkan, mengingat Anindita bisa berbicara tentang ekonomi makro hingga ke tingkat paling rumit,
sebuah fakta yang tidak pernah diketahui suaminya. Sejak saat itu, Anindita lebih banyak diam. Meja makan yang dulu penuh tawa kini menjadi panggung bisu, hanya diisi oleh denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal. Keasingan itu semakin menjadi saat Baskara mulai memiliki dunia baru yang tak bisa Anindita sentuh. Ponselnya. Benda pipih itu seolah menjadi kekasih barunya. Baskara seringkali tersenyum sendiri saat menatap layarnya. Jari-jarinya lincah menari mengetik balasan. Setiap kali Anindita mendekat, layar ponsel itu akan dengan sigap dimiringkan atau dibalik. Ponsel yang dulu tergeletak bebas di mana saja, kini selalu dalam genggamannya dan terkunci dengan kata sandi. Lalu, sebuah nama mulai sering disebut. Riana. Riana, anak baru di timku, benar-benar brilian, kata Baskara suatu malam. Matanya berbinar dengan cara yang sudah lama tidak Anindita lihat. Lulusan terbaik dari universitas di Australia. Dia punya banyak ide segar untuk proyek Bali. Tanpa dia, aku mungkin akan lebih pusing. Pujian itu terus mengalir di hari-hari berikutnya. Riana yang cerdas, Riana yang cekatan, Riana yang sangat memahami visinya. Anindita mendengarkan setiap pujian itu seperti menelan serpihan kaca. Nama itu, Riana, terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahannya. Anindita mulai merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ia berjalan melewati ruangan-ruangan yang ia tata dengan penuh cinta. Namun kini terasa dingin dan kosong. Ia merawat taman yang penuh bunga. Namun ia sendiri merasa layu. Kehadirannya seolah tak lagi berarti. Baskara sering pulang larut malam dengan alasan rapat yang tak berkesudahan. Saat di rumah pun, tubuhnya ada di sana. Namun jiwa dan pikirannya melayang entah kemana. Keintiman fisik yang dulu menjadi perekat hubungan mereka telah lenyap, digantikan oleh dinding es yang tak tertembus. Anindita sering terbangun di tengah malam, menatap punggung suaminya yang tidur membelakanginya, merasakan jurang yang semakin dalam di antara mereka. Fondasi istananya benar-benar bergetar hebat. Kecurigaan yang selama ini ia coba tepis akhirnya menemukan bukti fisiknya pada suatu Selasa siang yang terik. Baskara sedang mandi, dan tas kerjanya tergeletak di sofa. Anindita berniat merapikannya saat sebuah kertas terlipat jatuh dari sela-sela map dokumen. Jantungnya berdebar kencang saat ia membukanya. Itu adalah sebuah bukti konfirmasi pemesanan dari sebuah hotel butik mewah di kawasan Puncak. Untuk akhir pekan ini. 2 malam. Kamar jenis honeymoon suite. Dan nama yang tertera di sana merobek hatinya menjadi serpihan. Emera Mrs. Baskara Wijoyo. Napas Anindita tercekat. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Akhir pekan ini, Baskara telah memberitahunya seminggu yang lalu bahwa ia harus menghadiri seminar penting perusahaan di Surabaya. Sendirian. Ia bahkan sudah menyiapkan kemeja dan dasi untuk seminar itu. Jadi, siapa Mrs. Baskara Wijoyo yang akan menemaninya di kamar honeymoon itu? Jawabannya begitu jelas, begitu menyakitkan, seolah nama Riana terukir dengan tinta tak terlihat di kertas itu. Getar hebat menjalari seluruh tubuhnya. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin berlari ke kamar mandi, menggedor pintunya, melemparkan kertas itu ke wajah Baskara dan menuntut penjelasan. Ia ingin berteriak, menangis, meluapkan segala sakit hati yang telah ia pendam. Tapi saat ia menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu, wajah pucat, mata memerah, tangan gemetar, sebuah kekuatan dingin yang aneh merayap dalam dirinya. Ia tidak akan menangis. Tidak di depannya. Ia tidak akan memberinya kepuasan melihat kehancurannya. Selama ini, Baskara telah meremehkannya, menganggapnya sebagai istri naif yang dunianya hanya sebatas rumah dan arisan. Baiklah, ia akan memainkan peran itu untuk terakhir kalinya. Dengan tangan yang kini menjadi luar biasa stabil, Anindita melipat kembali kertas pemesanan itu dengan rapi. Ia menyelipkannya kembali ke dalam map, persis di tempat ia menemukannya. Ia menghela napas panjang, mengusir air mata yang mengancam akan tumpah, dan memasang kembali topeng ketenangan di wajahnya. Saat Baskara keluar dari kamar mandi, segar dengan aroma sabun mahal,
Anindita menyambutnya dengan senyum lembut yang biasa. "Sudah siap kopinya, Mas?" ujarnya. Suaranya terdengar normal, tanpa sedikit pun getaran. Baskara tersenyum sekilas, senyum yang tak lagi mencapai matanya, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Ia tidak menyadari badai yang baru saja mengamuk dan reda di dalam hati istrinya. Ia tidak tahu bahwa rasa sakit yang menusuk itu telah menempa sesuatu yang baru di dalam diri Anindita. Bukan lagi fondasi yang rapuh, melainkan baja yang paling keras dan paling dingin. Ia akan membiarkan Baskara pergi ke akhir pekannya. Ia akan membiarkan suaminya menikmati pengkhianatannya. Karena Anindita tahu, setelah akhir pekan ini, permainan akan berubah. Dan kali ini, ia yang akan menentukan aturannya. Malam itu, udara terasa berat dan menyesakan. Kontras dengan aroma sedap dari steak wagyu saus jamur dan potato gratin yang baru saja Anindita keluarkan dari oven. Meja makan telah ia tata dengan sempurna. 2 lilin aromaterapi menyala di tengah meja, memancarkan cahaya temaram yang hangat. Taplak meja linen berwarna krem terpasang tanpa satu pun kerutan. Gelas-gelas kristal berkilauan, siap diisi dengan anggur merah terbaik koleksi mereka. Anindita telah mempersiapkan panggung ini dengan cermat. Sebuah panggung sandiwara terakhir untuk menyambut kepulangan suaminya dari seminar di Surabaya, yang ia tahu adalah sebuah kebohongan besar. Ia mengenakan gaun sutra hitam sederhana, riasannya tipis, namun matanya memancarkan ketenangan yang hampir tidak wajar. Ia adalah aktris utama yang siap memainkan adegan puncaknya. Pukul 8 malam, suara mobil Baskara memasuki halaman rumah memecah keheningan. Anindita menarik napas dalam-dalam, menenangkan debaran jantungnya yang tiba-tiba menggila. Ini dia saatnya. Pintu depan terbuka, dan Baskara masuk. Ia tidak tampak lelah seperti orang yang baru pulang dari perjalanan bisnis. Sebaliknya, ada sisa-sisa kepuasan di wajahnya, sebuah aura kemenangan yang membuat perut Anindita terasa mual. Namun, aura itu segera tertutup oleh topeng keangkuhan saat matanya bertemu dengan Anindita. "Kamu memasak semua ini?" tanya Baskara, nadanya datar, sambil melempar tas kerjanya ke atas sofa tanpa peduli. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman di kening seperti dulu. "Selamat datang kembali, Mas. Aku pikir kita bisa merayakan keberhasilan proyekmu sekali lagi," jawab Anindita dengan senyum yang telah ia latih. "Bagaimana seminarnya?" Baskara mendengus pelan, seolah pertanyaan itu adalah gangguan sepele. "Seperti biasa, membosankan." Ia berjalan menuju meja makan, menarik kursi dan langsung duduk tanpa menunggu Anindita. Matanya menatap hidangan di depannya tanpa minat. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka saat Anindita mulai menyajikan makanan ke piring Baskara. Denting peralatan makan menjadi satu-satunya suara di ruangan yang luas itu. Anindita mencoba sekali lagi. "Pasti melelahkan. Kamu terlihat berbeda." Ia sengaja memilih kata itu, berharap memancing reaksi. Baskara mengangkat kepalanya. Tatapannya dingin menusuk. "Berbeda bagaimana?" "Hanya terlihat lebih segar," jawab Anindita, menjaga suaranya tetap ringan. Baskara meletakkan garpunya dengan keras, menimbulkan bunyi nyaring yang mengejutkan. "Cukup sudah basa-basi ini." Wajahnya yang tadinya hanya dingin kini mengeras menjadi topeng kejam. "Dita, ada yang harus aku bicarakan." Jantung Anindita seolah berhenti berdetak, namun wajahnya tetap tenang. "Tentu, Mas. Bicaralah." "Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi," kata Baskara langsung ke intinya. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa emosi, tanpa penyesalan. Pernikahan ini sudah tidak berhasil. Anindita menatapnya, diam 1000 bahasa. Ia membiarkan Baskara melanjutkan, membiarkan pria itu menggali kuburnya sendiri. "Lihatlah kita, Dita," lanjut Baskara. Suaranya kini mengandung nada cemooh. "Aku bergerak maju dengan kecepatan 100 km per jam. Sementara kamu masih terjebak di tempat yang sama. Dunia kita sudah berbeda. Pembicaraan kita tidak lagi nyambung. Ambisiku terlalu besar untuk bisa kamu pahami." Ia berhenti sejenak,
menatap Anindita seolah sedang menilai sebuah barang usang. Aku butuh pendamping yang sepadan. Seseorang yang bisa berdiri di sisiku di ruang rapat, bukan hanya di dapur. Seseorang yang bisa memberiku ide-ide brilian, bukan hanya secangkir kopi di pagi hari. Setiap kata yang keluar dari mulut Baskara adalah belati yang menghunjam tepat di jantung Anindita. Ironi dari semua ucapannya begitu menyakitkan hingga rasanya lucu. Pria ini, yang hidupnya dibangun di atas uang dan kecerdasan Anindita, kini menuduhnya tidak selevel. Anindita ingin tertawa, ingin berteriak dan membeberkan semuanya. Tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Aku sudah menemukan orang itu. Aku Baskara akhirnya, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seseorang yang benar-benar mengerti aku. Dan aku ingin memulai hidup baru bersamanya. Anindita merasakan napasnya sesak. Jadi, ini akhirnya. Akhir dari dongeng 7 tahun mereka. Di atas meja makan yang ia siapkan dengan cinta, di tengah aroma masakan favorit suaminya, pernikahannya dihancurkan berkeping-keping. Ia menatap lurus ke mata Baskara. Mata yang dulu menatapnya dengan penuh cinta, kini hanya berisi kekosongan dan kekejaman. Jadi, apa maumu, Mas? Tanya Anindita. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang mulai membara di bawah permukaan tenangnya. Baskara mencondongkan tubuhnya ke depan. Dengan tatapan dingin yang tak akan pernah Anindita lupakan seumur hidupnya, ia mengucapkan kalimat keramat itu. Kalimat yang meruntuhkan segalanya. Aku ceraikan kamu. Dengan ini, aku jatuhkan talak 1 kepadamu. Kata, talak. Itu menggema di ruangan yang sunyi. Rasanya tidak nyata. Seolah waktu berhenti dan satu-satunya yang bergerak adalah kepingan-kepingan hati Anindita yang hancur berhamburan di lantai marmer yang dingin. Lilin di atas meja berkedip. Seolah ikut terkejut. Anindita tidak menangis. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah rasa kebas yang luar biasa. Diikuti oleh gelombang amarah sedingin es yang membekukan seluruh jiwanya. Fondasi istana itu tidak lagi retak. Ia telah hancur lebur menjadi debu. Baskara berdiri, merapikan jasnya seolah baru saja menyelesaikan sebuah rapat bisnis yang tidak menyenangkan. Aku harap kamu bisa mengerti. Kemasi barang-barangmu secepatnya. Aku akan tinggal di apartemen untuk sementara, tapi aku ingin rumah ini kosong saat aku kembali. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Meninggalkan Anindita yang duduk membeku di kursinya. Meninggalkan makan malam yang tak tersentuh. Meninggalkan 7 tahun kenangan mereka yang kini terasa seperti sampah. Setelah suara pintu depan ditutup dengan keras, keheningan total kembali menyelimuti. Anindita menatap kosong ke depan, ke arah kursi yang baru saja ditinggalkan Baskara. Perlahan, ia mengangkat gelas kristalnya. Tangannya tidak gemetar. Dengan gerakan yang tenang dan terkendali, ia melemparkan gelas itu ke dinding. Suara pecahan kaca yang nyaring memecah keheningan, menjadi tanda dimulainya sebuah babak baru. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Tetapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan. Air mata seorang ratu yang baru saja dilengserkan, yang bersumpah akan merebut kembali tahtanya. Bahkan jika itu berarti ia harus membakar seluruh kerajaan hingga menjadi abu. Malam tidak membawa tangisan. Malam tidak membawa ratapan. Setelah suara pecahan gelas terakhir menggema dan sunyi, Anindita tidak lagi menumpahkan air mata. Kesedihan yang tadinya membakar kini telah membeku, mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah ketetapan hati yang dingin dan tajam. Ia tidak menghabiskan sisa malam dengan meratapi nasibnya di atas tempat tidur yang kini terasa terlalu luas. Ia bahkan tidak melirik ke arah kamar tidur utama mereka. Tempat sisa-sisa aroma parfum Baskara mungkin masih tertinggal. Tempat itu adalah masa lalu. Sebuah mausoleum untuk cinta yang telah mati. Dengan gerakan yang mantap dan tanpa keraguan, Anindita berjalan melewati ruang makan yang porak-poranda. Ia tidak memedulikan sisa makanan yang mulai dingin atau serpihan kristal yang mengotori lantai. Ia menaiki tangga marmer menuju lantai 2, bukan menuju kamar tidurnya, melainkan menuju satu-satunya tempat di rumah itu yang menjadi miliknya seutuhnya, ruang kerjanya.
Pintu kayu jati yang berat itu ia buka, dan ia melangkah masuk ke dalam pusat komandonya. Disinilah Anindita, sang istri, mati. Dan disinilah Anindita Larasati, sang ratu, terlahir kembali dari abunya. Ia duduk di kursi kulitnya yang kokoh, menyalakan ketiga monitornya. Layar-layar itu hidup, menampilkan lautan angka dan grafik yang bagi orang lain mungkin tampak memusingkan. Namun bagi Anindita, itu adalah musik. Itu adalah kekuatannya. Malam itu, tidak ada perintah untuk mengemasi barang. Yang ada hanyalah perintah perang. Panggilan pertama ia tujukan ke sebuah nomor di Swiss. Waktu di sana masih sore hari. Panggilan video itu langsung dijawab oleh wajah seorang pria Eropa berusia 60-an dengan rambut perak dan mata yang bijaksana. Jean-Pierre Dubois, penasihat keuangan kepercayaan ayahnya. Orang yang telah mengajarinya cara mengubah angka menjadi kekuasaan. Anindita? Ada apa menelepon selarut ini? Semuanya baik-baik saja? Tanya Dubois dengan nada khawatir. Wajah Anindita di layar tampak tenang. Namun matanya berkilat seperti baja yang ditempa. Jean-Pierre, aku butuh bantuanmu. Segera. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku ingin kau mengkonsolidasikan semua kepemilikan sahamku di PT Cipta Gemilang di bawah satu nama perusahaan induk utama, Larasati Capital. Aku tidak ingin lagi menjadi investor anonim. Aku ingin semua orang tahu siapa pemegang saham mayoritas yang sebenarnya. Siapkan semua dokumennya. Aku ingin ini selesai sebelum pasar saham buka lusa. Dubois tertegun sejenak, memahami implikasi besar dari perintah itu. Sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi. Tentu saja, Anindita. Anggap saja sudah beres. Apakah ada hubungannya dengan suamimu? Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibir Anindita. Suamiku sudah tidak ada lagi, Jean-Pierre. Yang ada hanyalah seorang karyawan di salah satu perusahaanku. Panggilan kedua ia tujukan kepada Tirtayasa, pengacara tua yang telah menjadi tangan kanan ayahnya selama puluhan tahun. Pria itu menjawab teleponnya pada dering pertama, seolah sudah menduga panggilan ini akan datang suatu hari nanti. Pak Tirta, sapa Anindita, langsung ke pokok permasalahan. Baskara telah menjatuhkan talak. Saya ingin Anda mengurus proses perceraian secepat mungkin. Terdengar helaan napas berat dari seberang telepon. Saya turut prihatin. Neng Dita, apa yang harus saya siapkan? Siapkan gugatan cerai. Dan yang terpenting, Pak Tirta. Anindita berhenti sejenak. Suaranya kini terdengar lebih tajam. Pastikan tidak ada satu sen pun. Tidak ada satu lembar saham pun, tidak ada satu bata pun dari aset atas nama saya yang bisa ia sentuh. Periksa kembali perjanjian pranikah kita. Perkuat di setiap sisi. Dia keluar dari pernikahan ini sama seperti saat dia masuk dulu, tidak membawa apa-apa. Baik, Neng. Saya mengerti. Jawab Tirtayasa dengan tegas. Satu hal lagi, tambah Anindita. Atas nama Larasati Capital, saya ingin Anda mengirimkan surat resmi kepada Dewan Komisaris PT Cipta Gemilang. Minta mereka untuk menjadwalkan rapat umum pemegang saham luar biasa secepatnya. Agenda tunggal, perkenalan dan pengesahan Dewan Direksi baru yang dipimpin langsung oleh saya sebagai perwakilan investor utama. Malam itu, saat Jakarta tertidur lelap, Anindita tidak tidur. Ia adalah seorang jenderal yang menyusun strategi di malam sebelum pertempuran terbesar dalam hidupnya. Ia meninjau setiap laporan keuangan, setiap detail proyek, setiap profil jajaran direksi PT Cipta Gemilang. Ia mempelajari kekuatan dan kelemahan perusahaannya, mencari celah, mencari titik di mana ia bisa menyerang paling telak. Ketika fajar pertama mulai menyingsing, mewarnai langit timur dengan semburat jingga dan ungu, Anindita berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke jendela besar di ruang kerjanya yang menghadap ke taman. Ia tidak merasa lelah. Sebaliknya, ia merasa hidup, lebih hidup dari sebelumnya. Rasa sakit pengkhianatan itu telah menjadi bahan bakar yang memompa adrenalin ke seluruh pembuluh darahnya. Ia bukan lagi fondasi yang tak terlihat. Ia adalah bangunan itu sendiri. Ia tidak mengemasi barang-barangnya seperti yang diperintahkan Baskara. Rumah ini adalah miliknya,
Dibeli dengan uangnya jauh sebelum Baskara mendapatkan promosi pertamanya. Pria itu yang akan pergi, bukan dirinya. Anindita masuk ke dalam walk-in closetnya, melewati deretan gaun-gaun malam yang anggun dan pakaian santai yang feminin. Matanya tertuju pada satu bagian lemari yang jarang ia sentuh. Di sana, tergantung koleksi powersuit-nya. Ia memilih satu setelan berwarna hitam pekat, dengan potongan yang tajam dan tegas. Kemeja sutra putih bersih sebagai dalaman. Ia menata rambutnya menjadi sanggul rendah yang ketat dan rapi, tanpa satu helai rambut pun yang dibiarkan lepas. Riasannya sempurna, dengan lipstik merah tua yang menjadi satu-satunya warna di wajahnya yang pucat namun bertekad. Ia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi runcing yang berbunyi tajam setiap kali menyentuh lantai marmer. Ini adalah baju zirahnya. Saat ia menuruni tangga, asisten pribadinya, Ratih, sudah menunggunya dengan sebuah tablet di tangan. "Selamat pagi, Bu. Semua instruksi semalam sudah saya laksanakan. Surat untuk Dewan Komisaris sudah dikirim. Tim hukum sedang menunggu di kantor." "Bagus, Ratih," jawab Anindita. "Tolong urus sisanya di sini. Panggil jasa pembersihan profesional. Aku ingin rumah ini bersih dari semua kenangan." Anindita melangkah keluar dari pintu depan rumahnya, menuju mobil hitam yang telah menunggunya. Ia tidak menoleh ke belakang. Saat mobil melaju perlahan meninggalkan kompleks perumahan mewah itu, ia menatap lurus ke depan. Di kejauhan, gedung pencakar langit PT Cipta Gemilang berdiri angkuh di bawah cahaya mentari pagi. Baskara mungkin sedang tertidur lelap di apartemennya, bermimpi tentang masa depan cerah bersama wanita barunya. Ia tidak tahu bahwa Fajar baru telah tiba. Fajar seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dan neraka baru saja membuka gerbangnya. Udara di ruang rapat Dewan Direksi di lantai 30 gedung PT Cipta Gemilang terasa begitu tegang, hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Meja kayu mahoni raksasa yang mengilap itu dikelilingi oleh wajah-wajah paling berkuasa di perusahaan. Ada Pak Hutama, Direktur utama yang rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh guratan kebijaksanaan dan kekhawatiran. Di sampingnya duduk para direktur lain, masing-masing dengan ekspresi cemas yang berusaha mereka tutupi dengan topeng profesionalisme. Surat permintaan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, dari Larasati Capital telah datang seperti sambaran petir di siang bolong, mengguncang fondasi kekuasaan mereka yang selama ini terasa nyaman. Di salah satu kursi, sedikit jauh dari jajaran direksi utama, duduklah Baskara Wijoyo. Ia tampak santai, bahkan sedikit angkuh. Baginya, rapat ini adalah sebuah kesempatan. Investor utama yang selama ini bersembunyi di balik layar akhirnya akan menunjukkan diri. Ini adalah panggung baru baginya untuk bersinar, untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan sang pemilik modal yang sesungguhnya. Ia melirik ke arah Pak Hutama yang tampak gugup dan tersenyum sinis dalam hati. Era orang-orang tua ini sudah akan berakhir, pikirnya. Era baru akan dimulai, dan ia, Baskara Wijoyo, akan menjadi bintang utamanya. "Kira-kira siapa ya, Bas, investor kita ini?" bisik Ruli, manajer pemasaran yang duduk di sebelahnya. Katanya dari luar negeri. Mungkin salah satu raksasa properti dari Singapura. Baskara mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Senyumnya penuh percaya diri. Siapapun dia, yang jelas dia butuh orang sepertiku untuk menjalankan bisnisnya di sini. Orang yang punya visi, bukan cuma duduk manis di belakang meja seperti para dinosaurus itu. Jawabnya pelan, matanya melirik tajam ke arah jajaran direksi. Ia merasa tak tersentuh. Proyek Bali adalah mahakaryanya. Tiket emasnya menuju puncak. Pak Hutama mengetuk meja dengan pelan, meminta perhatian. "Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Seperti yang kita semua ketahui, hari ini kita akan bertemu langsung dengan perwakilan dari Larasati Capital, investor utama yang telah menjadi tulang punggung perusahaan kita selama ini. Beliau telah memutuskan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam manajemen perusahaan. Saya harap kita semua bisa menyambutnya dengan baik." Suasana semakin tegang. Semua mata tertuju pada pintu ganda di ujung ruangan.
Jantung mereka berdebar menanti kedatangan sosok misterius yang memegang nasib mereka di tangannya. Tepat pukul 10 pagi, pintu itu terbuka. Namun bukan seorang konglomerat tua atau pebisnis asing yang masuk. Seluruh isi ruangan menahan napas. Yang melangkah masuk adalah seorang wanita. Mengenakan setelan hitam pekat yang sempurna, dengan kemeja sutra putih yang kontras. Rambutnya tersanggul rapi, dan lipstik merah di bibirnya menjadi satu-satunya percikan warna. Langkahnya tenang, penuh wibawa, diiringi oleh suara ketukan sepatu hak tingginya yang tajam di lantai marmer. Di belakangnya, mengikuti Tirtayasa, pengacara senior yang wajahnya cukup dikenal di kalangan atas, dan Ratih, asistennya, yang membawa setumpuk dokumen. Dunia Baskara berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak tak percaya. Itu Anindita, istrinya, mantan istrinya. Wanita yang baru 2 hari lalu ia ceraikan karena dianggap tidak selevel. Apa yang dia lakukan di sini? Di ruang rapat paling sakral di perusahaannya? Sebuah gelombang panas kemarahan menjalari tubuh Baskara. Apa-apaan ini? Apakah wanita ini sudah gila? Apakah dia datang untuk mempermalukannya? Membuat drama di depan para atasannya? Ia sudah akan berdiri, sudah akan membentak dan menyuruhnya keluar, saat sebuah pemandangan yang mustahil membekukan setiap otot di tubuhnya. Pahutama, sang direktur utama yang sangat ia hormati sekaligus ia remehkan, berdiri dari kursinya. Bukan hanya berdiri, tapi sedikit membungkukkan badannya dengan penuh rasa hormat. Seluruh jajaran direksi yang lain ikut berdiri. Wajah mereka menunjukkan kekaguman dan rasa segan. Selamat datang, Ibu Anindita Larasati. Sapa Pahutama, suaranya terdengar begitu hikmat. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menjabat, melainkan untuk menunjuk ke sebuah kursi kosong di ujung meja. Kursi utama. Kursi sang pemimpin. Silakan, Bu. Kami semua telah menanti Anda. Gedung itu seakan runtuh menimpa Baskara. Suara dengungan keras memenuhi telinganya. Anindita. Ibu Anindita Larasati? Investor utama? Larasati Capital? Nama belakang Anindita adalah Larasati. Bagaimana mungkin ia tidak pernah menyadarinya? Bagaimana mungkin ia begitu buta? Anindita berjalan melewati barisan para direktur yang menunduk hormat. Ia tidak melirik satu pun dari mereka. Matanya lurus menatap ke depan. Ia bahkan tidak membuang waktu untuk menatap Baskara, seolah pria itu hanyalah bagian dari perabotan di ruangan itu, tidak lebih penting dari pot tanaman di sudut. Ia duduk di kursi utama dengan keanggunan seorang ratu yang menduduki tahtanya. Tirtayasa dan Ratih berdiri di belakangnya seperti pengawal pribadi. Kenyataan itu menghantam Baskara seperti sebuah truk gandeng. Seluruh hidupnya, seluruh kesuksesannya, seluruh kebanggaannya yang ia kira ia bangun dengan tangannya sendiri, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Rumah mewah, mobil Eropa, jabatan tinggi, semuanya adalah pemberian dari wanita yang ia hina, yang ia campakan. Uang yang menyelamatkan perusahaan ini, yang memberinya panggung untuk bersinar, adalah uang Anindita. Istrinya yang ia sebut ketinggalan zaman, dan tidak punya wawasan, ternyata adalah pemilik dari semua ini. Darah seolah surut dari wajahnya, membuatnya pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi kening dan punggungnya. Ia bisa merasakan tatapan mata dari seluruh ruangan kini beralih kepadanya. Tatapan yang tadinya penuh hormat kini berubah menjadi campuran antara kasihan, cemooh, dan rasa jijik. Ia ingin menghilang. Ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Senyum angkuh yang tadi terpasang di wajahnya kini luruh, digantikan oleh ekspresi horor yang konyol. Anindita meletakkan tasnya dengan pelan di atas meja. Ia membuka sebuah map tipis, lalu mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, matanya berkeliling menatap setiap wajah di ruangan itu, berhenti sepersekian detik lebih lama saat melewati Baskara. Tatapannya begitu dingin hingga mampu membekukan neraka. Ia menyalakan mikrofon kecil di depannya. Suara, klik, yang pelan itu terdengar seperti ledakan di ruangan yang sunyi senyap. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Suaranya terdengar jernih, tenang,
dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Saya Anindita Larasati, mewakili Larasati Capital, pemegang saham pengendali PT Cipta Gemilang. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, membiarkan gempa bumi itu menghancurkan dunia Baskara hingga ke fondasinya. Mari kita mulai rapat ini. Rapat itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang panjang bagi Baskara. Ia duduk membeku di kursinya, sementara suara Anindita yang tenang dan berwibawa mengisi ruangan, membedah laporan keuangan, mempertanyakan strategi pemasaran, dan menguraikan visi barunya untuk perusahaan. Setiap kata yang keluar dari bibir Anindita adalah bukti nyata dari kecerdasan yang selama ini ia remehkan. Wanita yang ia anggap hanya bisa mengurus dapur, kini berbicara tentang leverage, akuisisi, dan ekspansi pasar global dengan kefasihan yang membuat para direktur tua itu mengangguk-angguk kagum. Baskara tidak mendengar detailnya. Pikirannya terlalu kacau, dipenuhi oleh dengungan keras dari dunianya yang runtuh. Ia hanya bisa menatap wanita di ujung meja itu, wanita yang sama yang tidur di sebelahnya selama 7 tahun, namun kini terasa seperti orang yang paling asing di seluruh jagat raya. Ia melihat bagaimana Pahutama menatap Anindita dengan penuh rasa hormat, bagaimana para direktur lain mencatat setiap ucapannya, bagaimana semua orang di ruangan itu, kecuali dirinya, terpukau oleh sang ratu baru. Ketika Anindita akhirnya berkata, "Saya rasa cukup untuk hari ini. Ratih akan mengirimkan risalah rapat dan agenda untuk pertemuan kita selanjutnya." Baskara merasa seolah baru saja divonis hukuman mati. Anindita berdiri. Seluruh ruangan ikut berdiri. Ia mengangguk singkat kepada dewan direksi, lalu berbalik untuk pergi, didampingi oleh timnya. Ia berjalan dengan langkah yang sama anggunnya, sama sekali tidak melirik ke arah Baskara yang masih terpaku di kursinya. Kepergian Anindita dari ruangan itu seolah memecahkan mantra. Suara-suara bisikan langsung terdengar. Semua orang mulai bergerak, namun tak satu pun yang mendekati Baskara. Ruli, yang tadi duduk di sebelahnya, buru-buru membereskan barangnya dan pergi, sengaja membuang muka agar tidak bertemu pandang dengan Baskara. Tatapan mereka, campuran antara kasihan dan jijik, terasa lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Ia ditinggalkan sendirian di tengah runtuhan harga dirinya. Tiba-tiba, sebuah gelombang kepanikan yang luar biasa dahsyat menghantamnya. Ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini semua pasti hanya salah paham. Anindita pasti masih mencintainya. Ia harus bicara padanya, harus menjelaskan, harus memohon. Logika telah lenyap dari kepalanya, digantikan oleh insting primitif untuk bertahan hidup. Dengan gerakan yang kaku dan canggung, Baskara mendorong kursinya ke belakang dan berlari keluar dari ruang rapat. Ia tidak peduli pada tatapan heran para staf yang ia lewati. Tujuannya hanya satu, lift eksekutif di ujung koridor. Ia melihat Anindita dan rombongannya baru saja akan masuk. "Anindita, tunggu!" teriaknya. Suaranya terdengar serak dan putus asa. Anindita berhenti sejenak. Punggungnya masih menghadap Baskara. Ia tidak menoleh. Ia hanya memberi isyarat kepada Tirtayasa dan Ratih untuk masuk ke dalam lift terlebih dahulu. Pintu lift tertutup, meninggalkan mereka berdua di koridor yang sepi. Baskara terengah-engah saat tiba di hadapan Anindita. Ia menatap wajah yang dulu begitu ia kenal, namun kini terasa seperti topeng porselen yang dingin dan tak bisa ditembus. "Dita, sayang, apa maksud semua ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Anindita menatapnya. Matanya kosong tanpa emosi. "Maksud dari apa, Pak Baskara?" Panggilan, Pak Baskara, itu terasa seperti tamparan. "Jangan panggil aku seperti itu. Aku suamimu," serunya. Nadanya meninggi. Sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibir merah Anindita. "Anda lupa? Anda sudah mentalak saya. Hubungan kita sudah berakhir." "Tidak, tidak. Aku tidak bermaksud begitu." Baskara panik. Ia maju selangkah, mencoba meraih tangan Anindita. Aku hanya sedang stres, Dita. Proyek, tekanan semua itu membuatku gila. Aku mohon, maafkan aku."
Anindita mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah tangan Baskara adalah bara api. Stres? Apakah stres juga yang membuat Anda memesan kamar honeymoon suite di puncak bersama karyawan Anda? Tanyanya, suaranya setajam es. Baskara terhuyung mundur seolah baru saja dipukul. Jadi, dia tahu segalanya. Pertahanannya runtuh seketika. Topeng arogansinya hancur berkeping-keping, menampakkan sosok pria yang menyedihkan dan ketakutan. Riana, itu tidak ada artinya. Dita, sumpah, itu hanya kesalahan, sebuah kehilafan bodoh. Ia tidak lagi bisa menahan air matanya. Air mata penyesalan palsu itu mulai mengalir di pipinya. Aku akan meninggalkannya. Aku akan memecatnya sekarang juga jika itu yang kamu mau. Aku akan melakukan apa saja. Aku mohon, Dita jangan seperti ini. Melakukan apa saja. Anindita mengulang kata-kata itu dengan nada mengejek. Dulu aku juga akan melakukan apa saja untukmu. Baskara, aku menjadi fondasi yang kau injak agar kau bisa membangun istanamu. Aku menyembunyikan kekuatanku agar egomu tidak terluka. Aku membiarkanmu meremehkanku, menghinaku, hanya karena aku mencintaimu. Dan apa balasan yang aku dapat? Baskara tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Air matanya mengalir semakin deras. Sekarang, giliran aku yang bertanya, lanjut Anindita. Melangkah maju hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Baskara bisa mencium aroma parfum Anindita yang mahal. Aroma yang sama yang dulu membuatnya mabuk kepayang. Namun kini terasa mengintimidasi. Apa yang bisa kau tawarkan padaku sekarang? Baskara? Jabatanmu? Gajimu? Rumah dan mobil yang kau banggakan? Kau tidak sadar? Semua itu adalah milikku. Kau tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Kau datang kepadaku dengan tangan hampa, dan sekarang kau akan pergi dengan tangan yang lebih hampa lagi. Kata-kata itu menghantam Baskara tanpa ampun. Ia jatuh berlutut di lantai marmer yang dingin dan mengilap. Ia tidak peduli lagi pada harga diri. Ia meraih ujung celana panjang Anindita. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Pemandangan yang begitu menyedihkan. Sang dewa Yunani kini bersujud seperti pengemis. Rujuk, Dita aku mohon, kita rujuk, isaknya. Kita mulai lagi dari awal. Aku bersumpah akan menjadi suami yang baik untukmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Anindita menatap pria yang bersujud di kakinya itu dengan tatapan jijik. Ia menarik kakinya dengan kasar hingga genggaman Baskara terlepas. Rujuk? Desisnya. Suaranya penuh dengan racun. Jangan pernah mengucapkan kata itu lagi dari mulut kotormu. Pintu itu sudah aku tutup. Aku kunci, dan kuncinya sudah aku buang ke dasar lautan. Ia berbalik, menekan tombol panggilan lift. Satu hal lagi, Pak Baskara. Mulai besok, bersikaplah yang profesional. Saya atasan Anda, dan Anda karyawan saya. Tidak lebih, tidak kurang. Paham? Pintu lift terbuka. Anindita melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang. Pintu metalik itu tertutup perlahan, memantulkan bayangan menyedihkan dari seorang pria yang hancur lebur, menangis sendirian di lantai marmer yang dingin, menjadi tontonan bisu bagi seluruh gedung yang baru saja ia kira adalah kerajaannya. Seminggu setelah hari penghakiman itu, rapat evaluasi kinerja mingguan yang biasanya menjadi ajang pamer bagi para manajer, kini terasa seperti sidang pengadilan. Udara di ruang rapat dewan direksi terasa lebih dingin dari biasanya, seolah pendingin ruangan disetel ke suhu terendah. Semua yang hadir duduk dengan punggung tegang dan wajah serius. Di ujung meja, di kursi kekuasaannya, Anindita duduk dengan postur sempurna. Hari ini ia mengenakan setelan berwarna abu-abu arang. Warnanya sekelam suasana hati semua orang di ruangan itu. Matanya yang tajam menatap layar laptop di depannya, mengabaikan ketegangan yang ia ciptakan. Baskara duduk di kursinya, bukan lagi di barisan para manajer elit, melainkan di kursi tambahan di dekat dinding, seolah statusnya sebagai penonton sudah ditetapkan bahkan sebelum rapat dimulai. Ia tampak mengerikan. Kantung mata hitam menggantung di bawah matanya yang cekung,
Rambutnya yang biasanya tertata sempurna kini sedikit acak-acakan, dan setelan mahalnya terlihat kebesaran di tubuhnya yang seolah menyusut. Seminggu terakhir adalah neraka baginya. Bisikan-bisikan berhenti setiap kali ia lewat. Tatapan mata penuh cemooh dan kasihan mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia menjadi paria di kerajaannya sendiri. Rapat dimulai dengan agenda-agenda rutin. Divisi pemasaran, divisi keuangan, masing-masing mempresentasikan laporan mereka dengan suara yang sedikit bergetar. Sadar bahwa mereka kini berada di bawah mikroskop sang pemilik baru yang tidak kenal ampun. Anindita mendengarkan dengan saksama, sesekali melontarkan pertanyaan tajam yang langsung menusuk ke jantung permasalahan, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang seluk-beluk bisnis yang ia miliki. Akhirnya, tiba saatnya pada agenda yang paling ditunggu-tunggu, evaluasi kinerja divisi proyek. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Ini dia, momen eksekusi. Anindita menatap lurus ke depan, tidak ke arah Baskara, melainkan ke arah layar proyektor raksasa di belakangnya. Ratih, tolong tampilkan data audit internal untuk proyek Resor Bali. Ratih, dengan sekali klik, menampilkan serangkaian grafik dan tabel yang rumit di layar. Angka-angka berwarna merah mendominasi tampilan. Anindita berdiri dan berjalan perlahan ke arah layar, memegang sebuah penunjuk laser. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia berbicara dengan nada yang tenang dan terukur, seperti seorang ahli bedah yang menjelaskan prosedur operasi yang rumit. Namun, setiap katanya adalah sayatan pisau bedah yang menguliti kebohongan Baskara satu persatu. Bapak-bapak sekalian, mulainya, proyek yang selama ini kita banggakan sebagai sebuah kemenangan besar, ternyata adalah sebuah bom waktu. Sebuah monumen yang dibangun di atas fondasi yang rapuh, baik secara harfiah maupun kiasan. Ia mengarahkan lasernya pada sebuah grafik batang. Laporan yang diserahkan oleh manajer proyek sebelumnya, Pak Baskara Wijoyo, menyatakan bahwa anggaran pengadaan material sesuai dengan rencana. Namun, tim audit kami menemukan pembengkakan biaya sebesar 30% pada pos pembelian baja dan semen. Dana ini, anehnya, dialihkan dari pos anggaran lain tanpa melalui prosedur persetujuan yang semestinya. Anindita beralih ke slide berikutnya, yang menunjukkan dua diagram kemajuan proyek yang berbeda. Satu adalah laporan resmi dari Baskara, menunjukkan progres 70%. Yang satunya lagi adalah data real dari lapangan, yang menunjukkan angka 55%. Laporan kemajuan proyek ini juga telah dimanipulasi untuk memberikan kesan bahwa kita lebih cepat dari jadwal. Kenyataannya, kita tertinggal 15%. Keterlambatan ini ditutupi dengan mempercepat pekerjaan non-esensial dan mengorbankan kualitas pada pekerjaan struktural. Setiap slide yang ditampilkan adalah paku yang ditancapkan ke peti mati karir Baskara. Anindita membeberkan semuanya. Bagaimana Baskara menggunakan vendor-vendor yang merupakan temannya dengan harga yang lebih mahal. Bagaimana ia mengabaikan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, yang merekomendasikan sistem pengolahan limbah yang lebih canggih dan lebih mahal demi menekan biaya. Bagaimana ia memotong anggaran untuk keselamatan kerja para buruh. Mahakarya yang ia banggakan ternyata adalah sebuah bangunan penuh dosa. Setelah memaparkan semua bukti yang tak terbantahkan, Anindita akhirnya memutar tubuhnya dan menatap langsung ke arah Baskara untuk pertama kalinya. Ruangan itu sunyi senyap. Semua mata kini tertuju pada pria yang hancur itu. Pak Baskara Wijoyo, panggil Anindita. Suaranya dingin dan formal. Bisakah Anda memberikan penjelasan atas semua temuan ini di hadapan Dewan Direksi? Baskara membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat seperti mayat. Bibirnya bergetar. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara gagap yang tidak jelas. Saya itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu bagaimana, Pak Baskara? Desak Anindita tanpa ampun. Angka-angka ini tidak berbohong. Dokumen-dokumen ini tidak berbohong. Satu-satunya yang berbohong di ruangan ini adalah laporan yang Anda serahkan. Baskara menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak sanggup lagi menatap siapapun. Bahunya terguncang. Ia telah dilucuti. Dipermalukan di depan semua orang yang dulu memujanya.
Ia sudah kalah telak. Anindita kembali ke kursinya. Ia duduk dan menatap seluruh jajaran direksi. Sebagai penanggung jawab utama investasi di perusahaan ini, saya tidak bisa membiarkan praktik-praktik seperti ini terus berjalan. Integritas dan keberlanjutan perusahaan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, saya telah membuat keputusan. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Mulai hari ini, saya mengumumkan adanya restrukturisasi total pada divisi proyek. Untuk menyelamatkan proyek Resor Bali, saya menunjuk Pak Rahmat Hidayat dari divisi konstruksi untuk mengambil alih posisi sebagai manajer proyek yang baru, efektif segera. Terdengar napas lega dari beberapa orang. Pak Rahmat adalah seorang insinyur senior yang jujur dan berpengalaman. Keputusan yang tepat. Tapi Anindita belum selesai. Dan untuk Pak Baskara Wijoyo, lanjutnya, dan semua orang kembali menahan napas. Perusahaan ini percaya pada pembelajaran. Kami tidak akan memecat Anda. Secercah harapan bodoh sempat menyala di mata Baskara. Tidak dipecat? Anda akan kami beri kesempatan untuk belajar kembali mengenai pentingnya sebuah data, ketelitian, dan kejujuran dari tingkat yang paling dasar. Lanjut Anindita. Efektif mulai besok, Anda dipindah tugaskan ke Departemen Arsip dan Data. Anda akan bertanggung jawab untuk menyortir, merapikan, dan mendigitalisasi seluruh dokumen proyek perusahaan dari 10 tahun terakhir. Atasan langsung Anda adalah Ibu Susi, supervisor departemen tersebut. Hukuman itu lebih kejam dari pemecatan. Departemen Arsip adalah kuburan bagi para karyawan yang tidak berprestasi, sebuah ruangan pengap di lantai basement. Dan Ibu Susi, supervisornya, adalah seorang wanita parubaya yang dulu merupakan staf junior di bawah Baskara, seseorang yang pernah ia bentak karena salah mengetik laporan. Dihukum untuk bekerja di bawah pengawasannya adalah puncak dari segala penghinaan. Anindita menutup laptopnya. Rapat selesai. Ia berdiri dan pergi, meninggalkan Baskara yang membeku di kursinya. Tahtanya tidak hanya dicabut, tahtanya telah dibakar hingga menjadi abu. Dan abunya disebar ke tempat paling hina di perusahaan itu. Sang raja telah jatuh, dan jatuhnya lebih keras dari yang pernah dibayangkan siapapun. Kejatuhan Baskara tidak seperti longsoran batu yang tiba-tiba, melainkan seperti tenggelam perlahan ke dalam pasir isap. Setiap hari adalah perjuangan baru melawan penghinaan dan kehilangan. Surga yang pernah ia tinggali kini telah berubah menjadi neraka dunia yang nyata. Dan ia adalah satu-satunya penghuni yang tersiksa di dalamnya. Hari pertamanya di Departemen Arsip dan Data adalah sebuah tamparan keras yang membangunkannya dari sisa-sisa mimpi indahnya. Ruangan itu terletak di lantai basement, sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari kantornya dulu di lantai 28 yang bermandikan cahaya matahari dengan pemandangan kota. Di sini, udaranya pengap, berbau kertas tua dan debu yang tak pernah dibersihkan. Lampu neon yang berkedip-kedip menjadi satu-satunya sumber penerangan, memancarkan cahaya pucat ke atas tumpukan-tumpukan map dan kotak kardus yang menjulang seperti gedung-gedung pencakar langit yang kusam. Meja kerjanya adalah sebuah meja metal tua yang penuh goresan, ditempatkan di sudut paling gelap. Atasan barunya, Ibu Susi, menyambutnya tanpa senyuman. Wanita parubaya berkacamata tebal itu menatapnya dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Tidak ada cemoohan, tetapi juga tidak ada simpati. Yang ada hanyalah profesionalisme dingin yang terasa lebih menyakitkan. Selamat pagi, Pak Baskara. Saya Ibu Susi, katanya, sengaja menekan kata, Pak, dengan sedikit ironi. Tugas pertama Anda ada di sana. Ia menunjuk ke sebuah tumpukan kotak kardus yang tingginya hampir mencapai langit-langit. Itu adalah arsip proyek dari tahun 2005 sampai 2010. Tolong disortir berdasarkan tahun, lalu diurutkan berdasarkan abjad nama proyek. Setelah itu, pindai satu persatu dan masukkan datanya ke sistem. Jelas. Baskara hanya bisa mengangguk lemah. Ibu Susi, wanita yang dulu gemetar saat menyerahkan laporan kepadanya, kini memberinya perintah. Penghinaan itu terasa seperti asam yang menggerogoti sisa-sisa harga dirinya. Ia menghabiskan hari itu dengan mengangkat kotak-kotak berat. Tangannya yang terbiasa memegang pena Mont Blanc kini kotor oleh debu,
dan kemeja mahalnya ternoda oleh keringat dan kotoran. Setiap kali seorang staf dari departemen lain turun untuk mengambil arsip dan melihatnya di sana, mereka akan cepat-cepat membuang muka, seolah melihat pemandangan yang memalukan. Kejatuhan itu tidak hanya terjadi di dalam kantor. Sore harinya, saat ia berjalan menuju parkiran eksekutif, seorang satpam dengan sopan namun tegas menghentikannya. "Maaf, Pak Baskara. Sesuai memo dari HRD, fasilitas mobil perusahaan untuk Bapak sudah ditarik kembali." Kunci mobil sedan Eropa yang ada di sakunya terasa begitu berat dan tidak berguna. Ia harus berjalan kaki keluar dari gedung megah itu, melewati lobi yang dulu menjadi panggungnya, kini terasa seperti jalan penghukuman. Pukulan berikutnya datang dalam bentuk email resmi. Surat pemberitahuan bahwa ia harus mengosongkan apartemen mewah yang selama ini ia tinggali dalam waktu 1 minggu. Tunjangan perumahan elit yang melekat pada jabatannya telah dicabut. Baskara panik. Ia tidak punya tempat tinggal lain. Rumah megah yang dulu ia sebut, "Milik kami," ternyata sepenuhnya atas nama Anindita. Sebuah fakta yang baru ia sadari saat pengacara Anindita mengirimkan surat peringatan agar ia tidak mendekati properti itu. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia berhasil menyewa sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk, jauh dari gemerlap pusat kota. Kamar berukuran 3x4 meter dengan dinding yang catnya sudah mengelupas dan kamar mandi bersama di luar menjadi istana barunya. Setiap malam, suara bising dari jalanan dan tetangga sebelah menjadi lagu pengantar tidurnya, menggantikan keheningan mewah yang dulu ia nikmati. Di tengah keputusasaannya, hanya ada satu nama yang menjadi pegangannya, Riana. Ia mencoba menghubunginya berkali-kali, namun panggilannya selalu ditolak. Pesannya hanya dibaca, tanpa pernah dibalas. Akhirnya, setelah puluhan kali mencoba, Riana setuju untuk bertemu, tetapi dengan syarat, di sebuah kedai kopi murah di pinggiran kota, tempat yang tidak akan mungkin didatangi oleh kolega mereka. Baskara datang dengan penampilan yang menyedihkan. Wajahnya tidak terawat, pakaiannya kusut. Ia melihat Riana sudah duduk di pojok, mengenakan kacamata hitam besar seolah sedang menyamar. Wanita yang dulu menatapnya dengan penuh puja itu kini menatapnya dengan tatapan waspada dan tidak sabar. "Ada apa, Bas?" "Aku sibuk," kata Riana tanpa basa-basi. "Riana, tolong aku," pinta Baskara, suaranya serak. "Kamu tahu apa yang terjadi? Anindita, dia mengambil semuanya dariku." Riana mendengus sinis. "Mengambil? Bukankah itu semua memang miliknya sejak awal? Kamu yang tidak pernah jujur padaku. Kamu membuatku percaya bahwa kamu adalah seorang raja, padahal kamu hanya pangeran permaisuri yang hidup dari kekayaan istrimu." Kata-kata Riana menusuknya lebih dalam dari kata-kata Anindita. "Itu tidak benar. Aku bekerja keras untuk semua ini," protes Baskara lemah. "Bekerja keras?" Riana tertawa. Tawa yang terdengar begitu kejam. "Baskara, dengar. Aku tertarik padamu karena kamu punya kuasa, punya masa depan cerah. Aku tertarik pada manajer proyek PT Cipta Gemilang, bukan pada staf bagian arsip yang tinggal di kamar kos. Paham?" Jantung Baskara seolah diremas. "Jadi, semua yang pernah kita lalui, tidak ada artinya bagimu?" Riana melepas kacamata hitamnya, menampakkan matanya yang dingin dan penuh perhitungan. "Anggap saja itu sebuah investasi, Baskara. Dan investasiku padamu ternyata gagal total. Aku harus segera cut loss dan mencari portofolio baru yang lebih menjanjikan." Ia berdiri, mengambil tas tangannya yang bermerek. "Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa mempertaruhkan karierku dengan terus bergaul denganmu. Jangan hubungi aku lagi." Riana berbalik dan pergi, meninggalkan Baskara yang duduk terpaku. Secangkir kopi murah yang mulai dingin menjadi saksi bisu dari pengkhianatan terakhir. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, jabatan, kekayaan, rumah, dan kini, wanita simpanannya. Ia benar-benar sendirian. Malam itu, Baskara kembali ke kamar kosnya yang pengap. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak yang menempel di dinding. Sosok yang balas menatapnya adalah orang asing. Seorang pria hancur dengan mata kosong dan bahu yang terkulai kalah.
Ia telah membangun istananya di atas pasir, dan kini gelombang pasang telah datang, menyapu bersih semuanya, tidak menyisakan apapun kecuali rasa sakit dan penyesalan yang tak berkesudahan. Ini adalah neraka dunianya. Sebuah neraka yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. 2 bulan telah berlalu sejak Bhaskara dilempar ke dasar jurang. 2 bulan hidup di neraka basement, di antara debu dan kertas-kertas yang menguning. 2 bulan menelan ludah setiap kali harus mengangguk patuh pada Ibu Susi. 2 bulan makan mie instan di kamar kosnya yang sempit, ditemani suara tikus yang berlarian di langit-langit. Pria yang dulu gagah dan angkuh itu kini telah lenyap, digantikan oleh bayangan kusam dari dirinya di masa lalu. Wajahnya tirus, matanya selalu terlihat lelah, dan bahunya yang dulu tegap kini membungkuk menanggung beban penghinaan dan penyesalan. Setiap hari, ia melihat sekilas kehidupan yang pernah menjadi miliknya. Ia melihat Anindita di lobi, berjalan dengan aura kekuasaan yang semakin terpancar, dikelilingi oleh para direktur yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Anindita tidak pernah meliriknya. Baginya, Bhaskara seolah tidak ada. Tembus pandang. Ketidakpedulian itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Kemarahan berarti Bhaskara masih dianggap ada, masih dianggap penting. Ketidakpedulian berarti ia hanyalah debu di bawah sepatu mahalnya. Keputusasaan adalah teman akrabnya. Ia sudah mencoba segalanya. Mencari pekerjaan lain, tetapi namanya sudah tercoreng di industri. Siapa yang mau mempekerjakan seorang manajer yang diturunkan pangkatnya ke bagian arsip karena memanipulasi data? Reputasinya hancur lebur. Ia telah sampai pada titik terendah dalam hidupnya, di mana harga diri sudah menjadi kemewahan yang tak lagi ia miliki. Hanya ada satu jalan keluar yang tersisa, satu harapan terakhir yang paling mustahil, belas kasihan Anindita. Maka, pada suatu Jumat malam yang basah oleh gerimis, Bhaskara melakukan hal terakhir yang bisa ia pikirkan. Ia tidak pulang ke kosnya. Ia menunggu. Ia berdiri di sudut paling gelap di parkiran bawah tanah gedung kantor, tempat yang lembab dan berbau asap knalpot. Ia menunggu seperti seorang pemburu yang sabar, meskipun ia tahu bahwa dirinya lah yang menjadi mangsa. Ia menunggu mobil sedan hitam mewah yang ia tahu akan membawa Anindita pulang. Hampir pukul 9 malam, mobil itu akhirnya muncul, meluncur tanpa suara di atas lantai beton. Sopir pribadi Anindita memarkirkan mobil di slot khusus CEO, tak jauh dari tempat Bhaskara bersembunyi. Beberapa saat kemudian, suara ketukan sepatu hak tinggi yang familiar menggema di keheningan parkiran. Anindita muncul dari pintu lift eksekutif, berjalan sendirian. Inilah saatnya. Dengan sisa-sisa keberanian yang berhasil ia kumpulkan, Bhaskara melangkah keluar dari bayang-bayang. Anindita, panggilnya. Suaranya serak dan parau. Anindita berhenti melangkah. Ia tidak terkejut. Ia hanya menoleh perlahan, wajahnya tanpa ekspresi, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia menatap Bhaskara dari ujung rambut hingga ujung kaki. Menatap kemejanya yang lecek, celananya yang kusam, dan wajahnya yang tidak terawat. Pemandangan yang begitu kontras dengan sosoknya yang sempurna. "Ada perlu apa, Pak Bhaskara?" tanyanya. Suaranya dingin memecah kesunyian. Bhaskara berjalan mendekat. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia berhenti beberapa meter di depannya, tidak berani mendekat lebih jauh. "Dita, aku." Ia menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kali ini, ia tahu kata rujuk adalah racun. Ia harus mencoba pendekatan yang berbeda. Aku minta maaf." Anindita hanya mengangkat sebelah alisnya, menunggu. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan," lanjut Bhaskara, suaranya bergetar. "Aku bodoh, Dita. Aku sombong. Aku buta. Aku dibutakan oleh ambisi dan keangkuhan. Aku meremehkanmu, menghinamu, dan aku akan menyesali itu seumur hidupku." Air mata mulai menggenang di matanya. Kali ini, air mata itu terasa asli. Air mata dari seorang pria yang benar-benar hancur. "Aku tidak akan meminta kita kembali bersama," katanya cepat-cepat, melihat wajah Anindita yang tetap sedingin es. "Aku tahu aku tidak pantas. Aku tidak pantas untukmu.
Aku hanya memohon belas kasihanmu. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia jatuh berlutut di atas lantai beton yang dingin dan basah. Pemandangan yang sama seperti di koridor kantor tempo hari, tetapi kali ini terasa 1000 kali lebih menyedihkan. Aku mohon, Dita, beri aku kesempatan. Bukan sebagai suamimu, tapi sebagai manusia. Pekerjaan ini, aku tidak sanggup lagi. Penghinaan ini membunuhku perlahan-lahan. Kembalikan aku ke posisiku semula, atau setidaknya, pindahkan aku ke tempat yang lebih layak. Aku janji akan bekerja dengan jujur. Aku akan membuktikan diriku. Aku hanya butuh satu kesempatan lagi untuk menata hidupku. Ia menangis tersedu-sedu, kepalanya tertunduk dalam, bahunya berguncang hebat. Ia menumpahkan semua keputusasaannya di kaki wanita yang pernah ia campakan. Anindita menatap sosok yang bersujud di hadapannya itu untuk waktu yang lama. Tidak ada rasa jijik di matanya kali ini. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah sebuah kekosongan yang hampa, seolah ia sedang menatap sebuah bab yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Baskara. Akhirnya ia angkat bicara. Suaranya tetap tenang, tetapi ada nada finalitas yang tak terbantahkan di dalamnya. Kau tahu apa bedanya kita? Saat kau merendahkanku, saat kau membuatku merasa tidak berharga, aku tidak memohon belas kasihanmu. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk bangkit. Ia melangkah mendekat, lalu berjongkok hingga wajahnya sejajar dengan Baskara yang masih tertunduk. Kau ingin aku memberimu kesempatan? Kau ingin aku membantumu menata kembali hidupmu? Dulu, aku memberikan seluruh hidupku untuk menatanya bersamamu, dan kau menghancurkannya tanpa berpikir 2 kali. Kau ingin tahu bagaimana rasanya berdiri dari nol? Inilah rasanya, Baskara. Inilah kesempatanmu untuk belajar. Belajar untuk berdiri di atas kakimu sendiri, tanpa menopang pada kekayaan atau kekuasaan orang lain. Belajar untuk membangun sesuatu dari reruntuhan yang kau ciptakan sendiri. Anindita berdiri. Ia menatap Baskara untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan membantumu. Bukan karena aku membencimu, tetapi karena aku sudah tidak peduli lagi. Kau adalah masalah yang kau ciptakan sendiri, dan kau harus menyelesaikannya sendiri. Ia berbalik, berjalan menuju mobilnya yang pintunya telah dibukakan oleh sang sopir. Ia masuk ke dalam mobil tanpa menoleh ke belakang. Pintu mobil tertutup dengan bunyi pelan yang terasa seperti vonis akhir. Mobil hitam mewah itu meluncur pergi, meninggalkan Baskara yang masih berlutut, menangis sendirian di tengah parkiran yang gelap dan kosong. Gerimis yang turun terasa seperti air mata langit yang ikut menertawakan nasibnya. Pertemuan terakhir mereka telah berakhir, menyisakan kehampaan yang absolut. 6 bulan berlalu sejak malam gerimis di parkiran bawah tanah itu. 6 bulan yang terasa seperti seumur hidup. Langit Jakarta masih sama, kadang biru cerah, kadang kelabu oleh polusi, tetapi bagi Anindita, cakrawala yang ia lihat kini jauh berbeda. Ia tidak lagi melihatnya dari balik jendela rumah mewah sebagai seorang istri yang menanti kepulangan suami. Ia melihatnya dari balik dinding kaca kantornya di lantai tertinggi, sebagai seorang pemimpin yang menentukan arah masa depan. Di bawah kepemimpinannya yang tegas dan visioner, PT Cipta Gemilang mengalami transformasi total. Ia merombak birokrasi yang lamban, memotong pos-pos yang tidak efisien, dan menginvestasikan dana besar pada teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Proyek Resor Bali yang nyaris hancur, kini berhasil diselamatkan dan bahkan diperluas dengan konsep ramah lingkungan yang membuatnya menjadi perbincangan di kalangan investor internasional. Harga saham perusahaan meroket, mencatatkan keuntungan tertinggi dalam sejarahnya. Nama Anindita Larasati kini tidak lagi hanya dikenal sebagai putri mendiang konglomerat, tetapi sebagai seorang pebisnis wanita yang brilian dan disegani atas namanya sendiri. Wajahnya mulai sering menghiasi sampul majalah-majalah bisnis, diwawancarai sebagai salah satu tokoh paling inspiratif tahun ini. Anindita yang dulu adalah bayangan, kini telah menjadi cahaya itu sendiri. Ia menemukan ritme baru dalam hidupnya. Pagi hari dimulai dengan secangkir teh melati di balkon apartemennya yang menghadap ke timur, menikmati ketenangan sebelum badai pekerjaan dimulai.
Siang hari dihabiskan dengan rapat-rapat maraton, negosiasi alot, dan pengambilan keputusan-keputusan penting yang memengaruhi hidup ribuan karyawannya. Ia tangguh, ia tajam, namun ia juga adil. Ia belajar untuk memimpin dengan perpaduan antara kecerdasan otak dan kepekaan hati, sesuatu yang tidak pernah Bhaskara miliki. Sore hari, ia sering menyempatkan diri untuk mengunjungi galeri seni atau sekadar membaca buku di sebuah kafe tersembunyi, menikmati kemewahan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun. Ia menemukan kembali Anindita yang dulu, gadis cerdas yang mencintai sejarah dan sastra, yang sempat hilang dalam usahanya menjadi istri yang sempurna. Rasa sakit pengkhianatan itu masih ada, tentu saja. Luka itu telah menjadi bagian dari dirinya, sebuah bekas luka yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun, luka itu tidak lagi terasa perih. Ia telah berubah menjadi pengingat. Pengingat akan kekuatannya, pengingat akan kemampuannya untuk bertahan dan bangkit kembali. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam. Melihat Bhaskara menderita mungkin memberinya kepuasan sesaat, tetapi itu adalah kepuasan yang hampa. Kebahagiaan yang sesungguhnya ia temukan dalam setiap pencapaian yang ia raih, dalam setiap masalah yang berhasil ia pecahkan, dalam setiap pujian tulus dari karyawannya yang menghormatinya bukan karena kekayaannya, tetapi karena kemampuannya. Ia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Bhaskara. Setelah pertemuan terakhir di parkiran itu, pria itu seolah lenyap di telan bumi. Beberapa rumor mengatakan ia akhirnya mengundurkan diri dari Departemen Arsip, tidak tahan menanggung malu. Rumor lain mengatakan ia pindah keluar kota, mencoba memulai hidup baru di tempat yang tidak ada seorang pun mengenalnya. Anindita tidak peduli. Bhaskara telah menjadi catatan kaki dalam buku kehidupannya, sebuah bab yang sudah selesai dan tidak perlu dibuka kembali. Ia tidak membencinya lagi, tetapi ia juga tidak akan pernah memaafkannya. Ia hanya telah melepaskannya. Melepaskan beban masa lalu agar ia bisa terbang lebih tinggi. Malam itu, setelah menyelesaikan rapat terakhirnya, Anindita tidak langsung pulang. Ia berdiri di depan jendela raksasa di ruang kerjanya.